Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2081, maaf. Di sisi lain, ada seorang pria yang menunggangi kuda perang perkasa dengan bulu hitam lebat dan baju besi iblis yang memancarkan ki abu-abu yang buas. Dari semua metrik, dia seharusnya berani dan percaya diri untuk menebas Dion di tempatnya berdiri. Namun, dia gemetar ketakutan. Tidak seperti Famin sebelumnya, dia tidak membiarkan timbangannya melayang di depannya. Sebaliknya, dia mencengkeramnya erat-erat, matanya hampir meneteskan air mata. Dia jelas tidak ingin terlibat dalam pertempuran ini, tetapi ada kekuatan tak kasat mata yang memaksanya. Dia tidak punya pilihan. Apakah kalian akan menyerang, atau kalian akan tetap di sana? Meski penampilannya buruk, suara Dion tidak kehilangan kekuatannya. Mungkin agak serak, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak memudar sama sekali. Jika kau benar-benar hanya akan berdiri di sana, apakah kau keberatan menyerahkan ki yang mengenyangkanmu? Aku dalam kondisi yang cukup menyedihkan seperti yang kau lihat. Karena tidak ingin terus menyaksikan Famin berusaha sekuat tenaga untuk menanggapi, Dion mengeluarkan kalimat lain. Jangan bunuh aku. Mendengar suara ini, Dion langsung menyadari siapa orangnya. Ini adalah satu-satunya suara yang tidak setuju dengan dua suara lainnya yang ingin membunuh Dion. Kelihatannya dua suara lainnya seperti War and Conquest. Atau, lebih tepatnya, War and Conquest yang sebenarnya dan tidak seperti iterasi sebelumnya yang bahkan tidak bisa berbicara seperti Famin sekarang. Dion mengangkat sebelah alisnya. Yah, sepertinya memang begitu. Yang akan dilihat orang lain hanyalah hujan darah di wajahnya yang melengkung dan rata. Mengapa kamu begitu takut padaku? Kelaparan bergetar. Aku tidak berani mengatakannya. Jelas tidak berani mengatakannya. Sungguh lelucon. Jika versi dirinya ini tidak mengerti, itu berarti versi dirinya itu belum ingin dia tahu. Kalau begitu, siapa dia yang akan turun tangan? Bukankah itu sama saja dengan meminta mati? Dion tidak peduli dengan jawaban ini. Atau lebih tepatnya, dia tampak tidak peduli. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah ini adalah perasaannya yang sebenarnya, atau apakah ada hal lain yang memengaruhinya untuk bereaksi seperti ini. Kalau begitu berikan saja timbanganmu dan pergilah, Dion memutuskan untuk berkata. Aku juga tidak bisa melakukan itu. Famin tidak tahu dari mana Dion mendapatkan kekuatannya. Namun, pada suatu saat, dia berdiri lebih dari 10 meter darinya. Namun, di saat berikutnya, dia duduk di atas kepala kudanya, menghadap langsung ke arahnya. Famin hanya bisa menangis ketika timbangan keseimbangannya direnggut dari tangannya. Kau, bagaimana? Famin benar-benar terdengar seperti sedang menangis. Dion hampir merasa kasihan padanya. Dion mengangkat bahu. Saya baru menyadari bahwa kekosongan itu bersifat universal. Dever, Famin menyaksikan saat teman lamanya ditelan Dion dengan rakus. Timbangan itu pada dasarnya tidak berbeda dengan darah dan dagingnya. Dion tidak tahu kapan dia mulai, tetapi dia segera menyadarinya setelah Famin mulai menjerit kesakitan. Oh, Dion berhenti sejenak. Namun kerusakannya cukup parah, dia telah menyerap setidaknya 50% ki putih di dalam timbangan, dan pemahamannya tentang konsep keseimbangan semakin mendalam beberapa tingkat. Penyempurnaan senjatamu juga berbeda. Tidak heran mengapa aku merasa keahlianmu berada satu tingkat di atas para kurcaci. Bukan karena kau benar-benar lebih terampil, tetapi teknik yang kau gunakan berada satu tingkat lebih tinggi. Sungguh ajaib. Dion teringat ketika ia melihat pintu-pintu emas yang terukir dalam pertempuran di masa lalu. Reaksi langsungnya adalah pintu-pintu itu jauh lebih indah daripada senjata-senjata yang ditempa oleh para kurcaci. Tampaknya ia tidak sepenuhnya salah, tetapi ia juga tidak sepenuhnya benar. Jika para kurcaci dapat menggunakan teknik ini, mungkin harta karun terbesar yang pernah menghiasi kosmos akan tercipta. Maaf soal itu, Dion menepuk bahu Famin. Yang membuat teknik dunia ini begitu menakjubkan adalah bahwa seperti kinya yang istimewa, keahlian mereka juga dipenuhi dengan semacam keyakinan. Ki kelaparan mencakup trauma emosional karena kelaparan, bukan sekadar simulasi kelaparan. Demikian pula, harta karun ini juga mewujudkan keinginan mereka sendiri. Untuk skala keseimbangan Famin, esensi intinya adalah kiamat Famin. Hal ini membuat senjata ini luar biasa kuat. Namun, pada saat yang sama, pengorbanannya adalah hubungannya dengan kehidupan Famin juga. Akibatnya, ketika Dion mulai melahap timbangan keseimbangan, Famin merasa seolah-olah dialah yang dimangsa. Tidak heran Dion tidak menyadari hal ini sebelumnya. Iterasi Famin, War, dan Conquest sebelumnya pada dasarnya hanyalah tiruan dan boneka murahan. Mereka tidak berbicara, juga tidak berteriak kesakitan. Hanya Conquest yang menunjukkan sedikit emosi, dan itu adalah penghinaan. Meskipun penghinaan itu tidak berlangsung lama, Dion melemparkan timbangan keseimbangan itu kembali ke Famin. Karena ia telah mencoba melindungi Dion sebelum ia merasakan rasa takut terhadapnya,
Dion merasa tidak enak membunuhnya hanya demi sedikit kekuatan. Ia hampir menyempurnakan keseimbangan keabadiannya bahkan tanpa itu. Kamu bisa pergi sekarang? Famin tercengang. Kau benar-benar akan membiarkanku pergi? Ya. Dion menjawab dengan jelas, melompat dari kepala kuda Famin. Tampaknya kuda malang itu juga tidak berani bergerak. Tetapi, Famin benar-benar tercengang. Dia bukanlah orang yang dikenal karena belas kasihannya. Apa yang sedang terjadi? Sayangnya, seperti orang lain yang berada di posisinya, Famin kurang memahami Dion. Jika tidak ada yang berbuat salah padanya terlebih dahulu, dia tidak punya alasan untuk membalas. Alis Dion berkerut, lehernya menoleh ke arah Famin. Namun yang ia temukan adalah goresan-goresan yang bersinar di bawah kakinya, bahkan saat Famin ditelan oleh tanah di bawahnya, sama seperti para pendahulunya. Tampaknya bahkan jika Dion membiarkannya pergi, tempat pengadilan tidak berniat melakukannya. Jika ini memang akan terjadi, aku akan menyerap semuanya. Dion tahu bahwa dia adalah orang yang berhati lembut. Jarang sekali dia menyerang orang yang tidak pantas, meskipun tidak melakukannya sedikit merugikan dirinya. Namun, ini pasti hukuman paling langsung yang diterimanya karena bersikap lembut. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2082, mati saja. Mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk membuatku marah. Tatapan Dion menajam saat roda gigi yang bergerak berbunyi, menutup pintu emas besar itu dengan keras. Yang menurut Dion benar-benar akan menjadi kali terakhir. Pintu emas War perlahan terbuka, tetapi langkahnya jelas lebih lemah daripada sebelumnya. Seperti yang diharapkan, War lain perlahan keluar. Namun, seperti sebelumnya, versi ini jauh lebih manusiawi daripada versi sebelumnya. Bunyi gemerincing gigi memenuhi aula yang sunyi saat adegan lucu lainnya terkuak. Meskipun menyerap setengah dari ki putih Famin, tidak mengherankan bahwa Dion masih dalam kondisi yang mengerikan. Namun, salah satu dari 4 penunggang kuda, orang-orang yang konon merupakan perwujudan kiamat, gemetar ketakutan. Berbeda dengan simpati yang Dion miliki terhadap kelaparan, dia hampir tidak memiliki simpati terhadap perang. Namun, tampaknya War tidak berniat untuk tinggal diam dan tidak melakukan apapun seperti Famin. Meskipun dia gemetar ketakutan, sudah menjadi sifatnya untuk bertempur. Sayangnya, sifat khusus Ki-nya terlihat jelas. Apa yang akan terjadi jika Dion mencoba mengaktifkan keinginannya di saat pengecut? Mengingat semua keinginannya mengikuti jalan kedaulatan. Bukankah keinginannya akan melemah drastis? Bagaimana seseorang dapat berkomunikasi dengan kedaulatan dan mengambil kendali jika Anda seorang pengecut? Begitu pula, War sangat takut pada Dion. Sifatnya menyuruhnya untuk bertempur, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa itu adalah hal terakhir yang ingin dilakukannya. Pada akhirnya, perang tidak dapat memanfaatkan bahkan 10% dari kekuatan Ki dan keinginannya. Pertarungan Dion dengannya bahkan lebih mudah daripada perang sebelumnya. Kamu akan mati bersamaku segera. Aku akan menunggumu di neraka. Dion menahan diri untuk tidak memutar matanya. Bagaimana dia bisa menanggapi ancaman seperti itu dengan serius jika diucapkan dengan gigi yang bergemeletuk? Melahap. Kali ini Dion tidak menahan diri. Saat ia menyerap semuanya, ia akhirnya merasakan kemacetan terpecah. Sejak pertama kali Dion melangkah ke dalam ujian ini, dia sama sekali tidak bisa merasakan Ki. Lebih tepatnya, dia merasakan Ki kelaparan dan perang, bahkan Ki penaklukan, tetapi dia tidak merasakan Ki atmosfer apapun. Seolah-olah dunia ini menghalangi dia untuk menyentuhnya. Namun, pada saat itu, Dion menyadari bahwa bukan karena ujian ini ingin menguras staminanya, sehingga mengakibatkan ruang pertempuran Ki ini terkuras habis sepenuhnya. Melainkan, ada sesuatu yang telah menutupi indranya, menghalanginya untuk menyadari apa yang ada di depannya. Ruangan ini tidak hanya memiliki Ki, tetapi juga padat seperti Ki di bawah perairan medan perang kuno. Dion merasa seperti orang buta yang akhirnya bisa melihat. Namun, bagian yang paling mengejutkan dari perubahan ini adalah Dion tiba-tiba merasa bahwa batasan dunia mengendur padanya. Dion menarik napas dalam-dalam, merasa lebih rileks daripada sebelumnya. Dia tidak ragu menggunakan Dever, dengan rakus menyedot semua Ki di sekelilingnya. Kultivasinya yang tertekan meningkat dengan cepat. Dari alam surgawi yang lebih rendah, ia memasuki alam tengah, lalu alam yang lebih tinggi, dan akhirnya alam puncak. Ketika lonjakan itu melambat, ia telah menetap di alam formasi Dao yang lebih rendah. Meskipun ini jauh dari kekuatan aslinya, itu pasti jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hal yang aneh tentang pelemahan penekanan ini adalah bahwa kekuatan efektif Dion pada dasarnya masih sama. Hampir tidak ada yang berubah. Kita harus ingat bahwa alasan Dion bisa bertahan hidup sampai sekarang adalah karena ia telah memahami Ki perang dengan cepat sambil menggunakan sisi putih Ki kelaparan untuk menyembuhkan dirinya. Ki-nya secara fungsional sama kuatnya dengan ahli Dao puncak saat ini, berkat ia melahap bentuk asli Wall. Jadi, naik ke alam Dao yang lebih rendah tidak berarti banyak sama sekali.
Jika Dion memanfaatkan kembali ki-nya yang penuh teka-teki, ia sebenarnya akan menjadi lebih lemah. Akan tetapi, ini bukan berarti hal ini tidak ada artinya. Pertama, Dion tidak perlu lagi bergantung pada pembakaran jiwanya untuk melawan penindasan. Kini jiwanya sudah cukup lemah untuk melawannya sendiri. Kedua, karena ia tidak perlu bergantung pada teknik masokis ini, ia bisa lebih bebas menggunakannya karena ia tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi jika stamina jiwanya tiba-tiba habis. Bahkan jika itu terjadi, ia masih bisa bergerak sekarang. Meskipun agak terlambat, pikir Dion agak getir. Karena perang sudah berakhir, dan Dion telah memahami keinginan dan ki-nya, yang tersisa hanyalah pertarungan penaklukan yang termudah. Jadi, peningkatan kekuatan apapun yang diterimanya sekarang tidak berarti banyak baginya. Dion memegang pisau merah milik Wall. Lengannya mengayunkannya dengan santai sambil mengubah ukuran dan bentuknya sesuai keinginannya. Dia telah menghancurkan Master Wheel milik senjatanya demi kemampuan ini, namun bagian yang paling aneh adalah tidak ada susunan baru yang muncul di dalam mata pikirannya. Dion tidak tahu apakah itu hanya cara kerja sistem dunia ini, atau apakah dia masih kekurangan. Namun bagian yang penting adalah dia tidak percaya kemampuan ini lebih lemah daripada kemauan yang dia korbankan untuk itu. Bahkan, secara objektif kemampuan ini beberapa kali lipat lebih kuat. Tidak heran jika secara tidak sadar aku terus tertarik untuk menggunakan satu senjata saja. Tidak peduli seberapa hebat kehendak penguasa senjata, aku hanya memiliki 2 lengan. Bagaimana mungkin aku bisa menggunakan 9 senjata sekaligus? Ditambah lagi, cara War menggunakan busur True Weapon Wheel miliknya jauh lebih sesuai dengan keinginanku. Jika aku menambahkan kemampuan homing dan akselerasi konstan ke susunan senjataku, terutama Judgment, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang baru. Dion merasa puas. Apakah dia mendapatkan Dao Arai yang bagus darinya atau tidak, itu tidak terlalu penting baginya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan lebih percaya diri dari sebelumnya. Tidak perlu menahan diri lagi. Begitu dia kembali ke medan perang kuno, dia akan memulai perang untuk mengakhiri semuanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2083, hal-hal baik. Pedang perang, atau lebih tepatnya pedang Dion menyusut sesuai keinginannya. Pedang itu masih mempertahankan lebarnya, tetapi Dion memperpendeknya menjadi sekitar 1,5 kaki. Mengenai panjangnya, Dion memilih sekitar 1,5 meter. Pedang itu besar untuk sebuah pedang, tetapi sempurna di mata Dion. Kekuatannya sudah sedikit berkurang sejak perang berakhir. Namun, kekuatannya masih sama dengan harta karun palsu dari 33 surga. Meskipun Dion tahu bahwa senjata berkaliber seperti itu sebenarnya dikenal sebagai harta setengah abadi di alam abadi. Sulit untuk menghilangkan apa yang telah menjadi kebiasaan dalam lebih dari 1 abad hidupnya. Tanpa mengherankan, derit roda gigi bergema sekali lagi saat pintu perang tertutup dan penaklukan perlahan terbuka. Kali ini, bahkan sebelum keluar, serangkaian anak panah terbang dari celah pintu. Dion tidak dapat menahan tawa dalam hati. Hingga saat ini, Conquest belum berhasil melancarkan satu serangan pun terhadapnya. Tampaknya versi dirinya yang berakal ini mengetahui hal ini dan mulai memanfaatkan pintu itu untuk keuntungannya. Dion memanfaatkan pemahaman Ri tentang kehendak hampa dan menghindar ke sudut yang tidak bisa dituju Conquest melalui celah kecil pintu dan menunggu dengan sabar saat ksatria berbaju zirah putih itu. Perlahan terlihat, saya, mati saja, Dion memotongnya. Saat Conquest meledak menjadi hujan darah, Dion akhirnya tenang. Dia hampir tidak menyadarinya, tetapi dia sudah berada di tempat ini selama lebih dari setahun. Hatinya sakit ketika dia memikirkan betapa banyak istrinya telah menderita. Jika dia tahu sesuatu seperti ini akan terjadi, dia tidak akan membawa mereka. Namun, mengingat sikap keras kepala mereka, Dion tersenyum getir. Jika ia mencoba menjauhkan mereka, apakah itu akan berhasil? Melihat kegigihan mereka, hati Dion tak kuasa menahan rasa bangga. Selama ini, tak seorang pun dari mereka yang mengerang kesakitan. Dengan adanya wanita-wanita kuat di sisinya, bagaimana mungkin dia tidak merasa puas? Aku harus memberi mereka hadiah saat kita kembali. Aku juga sudah lama tidak bertemu putri kecilku. Dion mendesah. Ia sangat merindukan putrinya. Tunggu. Dion mengerutkan kening. Ia begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga tidak menyadari bahwa persidangan ini tampaknya belum berakhir. Bukankah ia seharusnya sudah dipulangkan sekarang? Untuk kedua kalinya di tahun terakhir ini, Dion tiba-tiba merasakan firasat buruk datang. Goresan di bawah kakinya mulai bersinar. Seolah-olah alurnya adalah lintasan balap. Cahaya itu melesat cepat, dengan cepat mengisi garis-garis perak itu dengan warna merah tua samar. 8 pilar itu mulai bergetar. Seolah-olah penutupan terakhir pintu emas Conquest adalah sebuah tanda, binatang-binatang yang tergambar di atasnya mulai terbangun seolah-olah hidup kembali dari sebuah lukisan. Dion perlahan berbalik ke arah pintu keempat. Satu-satunya yang belum terbuka selama ini. Mengapa aku tidak bisa memiliki barang-barang bagus? Dia mendesah pelan.
Suara menakutkan memenuhi telinga Dion. Terdengar suara gesekan pakaian lama yang compang camping dengan baju besi berkarat. Terdengar langkah kaki sepatu bot usang yang bergesekan dengan tanah. Terdengar suara gemeretak benda-benda yang tergantung longgar yang saling beradu dalam irama yang suram dan berulang. Saat sosok itu terlihat, Dion merasakan jantungnya membeku. Sosok itu tinggi menjulang, kurus, dan menjulang setinggi 2,5 meter. Tubuhnya diselimuti jubah abu-abu gelap dengan banyak lubang di dalamnya. Bahkan, tampak ada zat berwarna merah kecoklatan yang menempel di bagian bawah tepi jubahnya yang sudah usang dan sepatu botnya yang lembut. Kepalanya ditutupi oleh helm abu-abu, serasi dengan baju zirahnya yang menyembunyikan jubahnya yang compang camping, hanya memperlihatkan dua api biru pucat di tempat seharusnya matanya berada. Dion sempat yakin bahwa kuda yang seharusnya ada di sana tidak akan muncul, tetapi kemudian dia melihat rantai hitam yang dipegang sosok yang menjulang itu. Di sepanjang rantainya berderak tengkorak-tengkorak dengan berbagai bentuk dan ukuran. Tengkorak-tengkorak itu ada yang sekecil tengkorak bayi yang lahir prematur, ada pula yang sebesar tengkorak raksasa. Namun, tidak ada yang lebih mengerikan daripada apa yang hanya merupakan ujung lain dari rantai panjang itu. Hal pertama yang dilihat Dion adalah sebuah kuku. Namun, kuku itu tidak tertanam kuat di tanah sebagaimana mestinya. Sebaliknya, kuku itu tergeletak lemah di sisinya sambil diseret di sepanjang lantai yang terukir. Tak lama kemudian, kuda itu terlihat jelas. Matanya berkedip lemah saat ia berbaring miring. Rantai melilit lehernya, menariknya ke tanah seolah-olah ia sudah mati. Namun, yang paling mengerikan adalah belahan vertikal panjang di sepanjang perutnya yang bundar. Organ-organ dalamnya tertumpah keluar, bernanah dengan warna biru, kuning, dan hijau yang menjijikkan yang sepenuhnya menutupi apa yang seharusnya menjadi bulu abu-abunya yang lebat. Baunya membuat perut mual. Untuk pertama kalinya, Dion merasa beruntung karena tidak makan selama setahun terakhir. Tak lama kemudian, Dion menyadari bahwa perhatiannya begitu teralihkan oleh pemandangan menjijikan yang diseret oleh salah satu tangan sosok yang menjulang itu. Sehingga ia sama sekali tidak menyadari apa yang dipegang oleh tangan lainnya. Namun, tak lama kemudian Dion memahami bahwa alasan mengapa ia tidak menyadari hal itu bukan hanya karena kelalaiannya. Tetapi juga karena sosok itu tampak menyatu dengan bayangan seolah-olah tidak ada sama sekali. Tongkat itu panjangnya sekitar 3 meter. Di salah satu ujungnya, ada bilah melengkung yang sangat besar sehingga bisa mengecilkan kuda yang ditarik di belakangnya. Dion telah mengayunkan sabitnya berkali-kali dalam hidupnya. Namun, kali ini, terasa seperti pertama kali ia benar-benar melihatnya. Aku menginginkannya. Tatapan Dion tidak menunjukkan rasa takut seperti yang seharusnya dimiliki seseorang saat menghadapi kematian. Dia hanya merasakan sesuatu dalam dirinya tiba-tiba berbunyi klik, sesuatu yang telah dicarinya sepanjang hidupnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2084, tidak ada lagi. Ia menyadari pada saat itu bahwa ia tidak tertarik pada pedang karena pedang adalah senjata yang cocok untuknya. Melainkan, itu hanyalah batinnya yang secara tidak sadar mengatakan kepadanya bahwa membagi kecakapan senjatanya ke dalam begitu banyak disiplin ilmu adalah hal yang bodoh. Pedang hanyalah sebuah pintu gerbang. Sebuah pintu gerbang yang membuka hatinya terhadap ide untuk menggunakan satu senjata saja. Sebuah pintu gerbang yang mengarah ke sabit. Betapa baiknya dirimu, kematian. Membawakanku apa yang aku butuhkan. Datanglah, seolah terprovokasi, suara tulang-tulang yang bergeser terdengar dari balik helm kematian. Sesaat kemudian, jeritan yang membekukan darah terdengar keluar. Dion merasa seolah-olah otaknya berubah menjadi bubur. Dia pernah mendengar Jasmine menjerit sebelumnya, melepaskan ki jahatnya secara maksimal. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Seolah-olah kematian memanfaatkan setiap tragedi yang terjadi sejak awal waktu. Semua air mata yang ditumpahkan untuk orang tua, anak, teman, pasangan yang telah tiada. Sesuatu dalam diri Dion bergejolak. Tatapannya memerah, dibanjiri aliran air mata yang tak terkendali. Pemandangan yang aneh untuk dilihat. Wajah Dion menjadi tanpa ekspresi, namun matanya menangis tanpa henti. Arus deras itu mengalir cukup deras untuk membersihkan sebagian darah yang telah menempel di wajahnya selama berbulan-bulan pertempuran. Dion mengacungkan pedang merahnya. Ada sesuatu tentangmu yang benar-benar membuatku kesal. Dion berbicara seolah-olah dia tidak merasakan air mata jatuh dari pipinya. Ia tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, ada dua orang yang menurutnya pantas untuk disesali. Di sana ada ibunya yang penuh kasih. Senyumnya yang lembut, sentuhannya yang lembut, suaranya yang menenangkan. Di sana ada ayahnya yang penyayang. Punggungnya yang kuat, tatapannya yang penuh tekad, tangannya yang penuh perhatian. Mungkin ini adalah jenis kematian yang tidak pernah bisa Anda lupakan. Dion baru menyadari bahwa ia belum bisa melupakan kematian kedua orang tuanya, tetapi hanya belajar untuk hidup bersama mereka. Akan tetapi kini si bajingan maut yang sombong itu berdiri di hadapannya, menjerit dengan keras dan menggetarkan tulang.
Seakan-akan ingin mengingatkannya akan setiap momen kesakitan yang pernah dialaminya seumur hidup. Sekalipun tubuh Dion masih dalam keadaan mengenaskan. Sekalipun separuh organ tubuhnya masih tak ada bedanya dengan puding dan tulang-tulangnya sudah banyak yang retak tak terhitung jumlahnya. Ia tetap dipenuhi dengan kekuatan yang dipicu oleh amarahnya. Yang diinginkannya hanyalah membunuh kematian. Sosok Dion melesat maju. Dalam kemarahannya, ia melangkah maju dengan kakinya, menjejak dengan kuat di antara kedua bola mata kematian yang menyala-nyala. Sesaat ia merasa seakan-akan telah menendang tembok baja yang kokoh. Namun kegigihannya tak ada habisnya sehingga ia berhasil menerobos sebelum menggunakan kepala kematian sebagai batu loncatan untuk melompat mundur. Dia berniat untuk segera melanjutkan serangan berikutnya, tetapi pemandangan yang dilihatnya sungguh tidak biasa. Punggung maut melengkung ke belakang sehingga bagian atas kepalanya hampir menyentuh tanah. Namun, kakinya tertanam kuat, tidak bergerak sedikit pun ke belakang. Tulang-tulangnya berderak dan melengkung saat dia perlahan berdiri tegak, tatapannya yang berapi-api bertemu dengan tatapan Dion seolah-olah baru pertama kali melihatnya. Teriakan melengking sang maut terdengar lagi, punggungnya melengkung ke belakang sekali lagi seolah-olah tubuhnya adalah jungkat-jungkit. Namun pada saat berikutnya, ia menggunakan tubuhnya sendiri seperti busur, mengencangkan dan melepaskannya untuk menyerang dengan sabitnya. Niat Dion berkobar. Dia bisa merasakan bahwa sabit kematian bukan hanya senjata setengah abadi. Faktanya, itu juga bukan harta karun yang mulia biasa. Itu sebenarnya setengah langkah dari tingkat empirin. Bagaimana dunia tingkat rendah seperti itu bisa menghasilkan senjata seperti itu? Dion tidak tahu. Namun, yang bisa ia fokuskan hanyalah bayangan yang melesat ke arahnya, berniat untuk merenggut nyawanya. Dion bereaksi cepat. Karena indranya gagal melacak sabit dengan benar, ia mengandalkan instingnya sepenuhnya saat persepsi dan indera keilahiannya perlahan menyatu. Dengan menundukkan kepalanya, dia menyelinap di bawah bayangan yang mencambuk. Rangkaian carnage yang berputar tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, dengan keras merobek udara dalam irama yang sempurna dengan tindakan Dion. Akan tetapi, Dion tidak pernah menduga bahwa alih-alih menarik kembali serangan sabitnya untuk bersiap menyerang lagi. Maut justru memanfaatkan momentum serangannya yang meleset untuk mengubah tubuhnya menjadi busur sekali lagi, melenturkan lengan lawannya, serta melemparkan rantai dan kudanya ke arah Dion. Tidak peduli seberapa banyak pengalaman bertempur yang dimiliki Dion, dia belum pernah melihat gaya bertempur yang begitu cabul dan aneh. Kuda Deat yang setengah mati menerima serangan tombak merah terbang Dion. Kemampuan mereka untuk kembali ke rumah terhenti di tengah penerbangan. Kematian terus berjalan maju. Seolah-olah serangan Dion telah membangunkannya dari keadaan setengah mabuknya. Gerakannya menjadi lebih berlebihan, kakinya menendang ke udara untuk melakukan split vertikal pada setiap langkah. Pemandangan itu pasti lucu jika saja tubuh kematian tidak terlalu lentur. Setiap kali ia menendang ke atas untuk bergerak maju, tubuhnya membungkuk kencang seperti busur. Setiap kali kakinya yang terangkat menyentuh tanah sekali lagi, ia akan melancarkan serangan lain yang melesat ke depan. Awalnya, jelas yang mana, kuda rantai terbang atau sabit, yang akan datang. Namun setelah beberapa saat, semuanya menjadi sama sekali tidak dapat diprediksi karena kematian entah bagaimana mengganti senjatanya sesuka hatinya. Awalnya Dion percaya bahwa entah bagaimana kematian telah memperoleh Axe True Weapon Wheel, yang memungkinkannya untuk mengganti tangan yang memegang senjatanya. Namun, setelah mengetahui kebenarannya, Dion hampir memuntahkan darah karena marah. Jawabannya terlalu konyol. Setiap kali kematian melangkah maju, punggungnya akan melengkung sedemikian rupa sehingga kepalanya hampir menyentuh tanah. Namun, pada saat yang sama, ia juga merentangkan kedua lengannya ke belakang sehingga keduanya bertemu seolah-olah ia sedang menepukkan kedua tangannya di belakang kepala. Dengan memanfaatkan kesempatan itu, ia akan menukar rantai dan sabitnya sesuka hatinya, sehingga hampir mustahil bagi Dion untuk mengetahui siapa yang akan menyerangnya. Pemandangan itu sungguh lucu, tetapi Dion malah semakin marah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2085, merah. Itulah kematian, itulah entitas yang ditakuti semua orang. Sebuah kehadiran yang bahkan tidak dapat dihindari oleh orang yang paling kuat sekalipun. Kematian telah merenggut kedua orang tuanya dan siapa yang tahu berapa banyak lagi yang akan direnggutnya darinya di masa depan. Namun, kematian ini, hal yang sangat ingin dikalahkan oleh banyak orang dengan sepenuh hati dan jiwa. Berjalan seperti orang bodoh, dia bertarung seperti badut, dia berteriak seperti orang gila. Dion tidak dapat menemukan sesuatu yang dapat ditertawakan. Untuk setiap tindakan lucu yang dilakukan kematian, api dalam tatapannya, anggota tubuhnya, hatinya. Mereka menjadi semakin ganas. Ki perang Dion mengepul tak terkendali. Udara dan ki atmosfer di sekitarnya mendidih, mengeluarkan panas yang jauh lebih dahsyat daripada perang itu sendiri. Senjata perang pun membalasnya dengan cara yang sama. Ki misterius di dunia ini mungkin bergantung pada keyakinan yang dipahami selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya,
tetapi pada akhirnya, fondasinya masih terletak di dalam inangnya. Perang tidak pernah merasakan tingkat kemarahan seperti yang dirasakan Dion saat ini. Dia tidak pernah mencapai titik ingin menghancurkan segalanya. Pedang merah milik Dion melesat maju, kedua tangannya mencengkeram gagangnya erat-erat saat pedang itu meledak hingga berukuran lebih dari 10 meter. Kuda kematian terbelah dua sepenuhnya, dagingnya yang membusuk beterbangan di udara dan dibakar oleh ki perang Dion yang mengamuk. Kematian bereaksi dengan cepat, mengayunkan sabitnya ke atas dan berteriak keluar dengan suara melengking sekali lagi, kabut ki kematian mencambuknya. Pedang dan sabit bertemu, pandangan Dion seakan ingin menembus pupil mata maut yang menyala-nyala dan keluar dari tengkoraknya, aumannya sendiri menenggelamkan auman maut. Pasukan berkuda keempat tidak dapat lagi berdiri kokoh. Tubuhnya yang kurus kering terlempar, menabrak pilar raksasa dan menghasilkan retakan pertama yang pernah terlihat di medan perang ini sejak didirikan. Dion melihat warna merah. Seluruh dunia berubah menjadi merah tua, berubah dari nuansa magenta tua menjadi merah muda hampir berpendal. Dia tidak punya pikiran untuk memikirkannya saat dia dengan marah menyerang kematian, tetapi inilah kekuatan ki dunia ini yang sebenarnya, kemampuan untuk memakan emosi. Setiap kali Dion menghadapi tantangan yang tidak dapat diatasinya, ia selalu menggunakan pikirannya untuk meraih kemenangan. Melawan Loki, dia menipunya agar menangkap Raja Naga. Dalam percobaan keduanya, dia mengandalkan Raja Viserion untuk mengkhianati klan Bulan untuk meraih kemenangan. Di dalam dunia mistis api emas, dia menggunakan kelemahan Orcus untuk membakar kehidupan istrinya. Melawan prajurit bernomor dan rencana Aritzia, dia dengan tekun merencanakan setiap langkah, menjerat musuh-musuhnya ke dalam perangkap yang semakin dalam setiap saat. Ada banyak contoh lain tentang Dion yang melakukan hal ini. Namun, dalam kondisinya saat ini, Dion tidak melakukan hal-hal tersebut. Lebih tepatnya, dia tidak perlu melakukannya. Dion menyerang kematian dengan ganas, tidak membiarkan punggungnya meninggalkan pilar tempat ia mendarat. Pada suatu saat, Dion bahkan membuang pedang merahnya sepenuhnya, memfokuskan seluruh kekuatannya ke tinjunya. Dion bisa merasakan baju besi kematian penyok akibat serangannya, tetapi dia tidak menyerah. Tatapannya menjadi sangat merah hingga hampir meneteskan darahnya sendiri. Dengan sekejap tangannya, dia mencengkeram leher kurus maut, mengangkatnya ke udara dan membantingnya ke tanah di bawahnya. Dia mengangkatnya dan melemparkannya ke langit-langit, melompat di udara saat dia turun hanya untuk menendangnya melintasi ruangan dan memecahkan pilar lainnya. Di bawah panas yang luar biasa, kulit Dion pecah-pecah dan melepuh, luka-lukanya terasa perih dan tertutup dari dalam keluar. Namun, dia sama sekali tidak menyerah. Beraninya kematian membuat lelucon seperti itu? Apakah ia mencoba meremehkan penderitaannya? Apakah kematian orang-orang yang dicintainya tidak berarti apa-apa baginya? Apakah kepala orang tuanya hanyalah satu set tengkorak di rantainya yang panjang? Helm kematian terbanting, memperlihatkan kerangka putih dengan api biru yang bergoyang-goyang di balik rongganya yang kosong. Rahangnya bergetar saat berteriak ke arah Dion, mencoba menggigit kepalanya. Dion memasukkan tinjunya ke mulut maut, mencengkeram tulang belakangnya dan menariknya sekuat tenaga. Tubuh sang maut dicambuk dengan kejam, membentur tanah, tembok, pilar, dan bahkan pintu tempat ia keluar. Mungkin jika kematian memiliki pikiran yang konkret, ia akan bertanya-tanya mengapa ki kematiannya tidak bekerja melawan Dion. Bukankah ki-nya bekerja pada semua orang? Ia meraup nyawa sesuka hatinya dan tidak seorang pun, bahkan kuda tunggangannya sendiri, dapat lolos darinya. Namun, kematian bukanlah makhluk yang memiliki kesadaran sejati. Mungkin ini adalah salah satu alasan mengapa Dion begitu marah. Tidak ada wajah nyata dari bencana yang dihadapi semua orang ini. Hanya bola-bola api biru yang menjulang tinggi dan berkedip-kedip, menjerit ke udara dan menunggu kehidupan berikutnya untuk menuai hasilnya. Kematian yang dihadapi Dion ini tidak boleh disalahartikan. Penunggang kuda ini hanya dapat mewakili orang-orang di dunia ini. Hal yang sama berlaku untuk kelaparan, perang, dan penaklukan, mereka hanya mewujudkan iman di dunia ini saja. Namun, kematian yang seperti badut dan buas ini tetap saja membuat Dion kewalahan. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa inilah kematian yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa dikalahkan. Itu bukanlah musuh yang bisa dia temukan dan kalahkan begitu saja. Itu bukanlah musuh yang bisa dia tipu dengan pikirannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Sambil meraung, Dion mencabut lengan maut dari soketnya, mengayunkannya ke wajah kerangkanya dan melemparkannya ke seberang ruangan. Amukannya telah menghancurkan tulang-tulang maut di banyak tempat. Jangankan melawan, maut bahkan tidak dapat terus berteriak seperti yang telah dilakukannya. Inilah semua kematian yang pernah ada. Marah besar, Dion memukulkan telapak tangannya ke tengkorak kematian, menghancurkannya berkeping-keping. Dia teringat kembali ke masa lalu. Kata-kata peneliti Amoy, bukankah aneh, mengapa surga menetapkan batasan sewenang-wenang pada kehidupan? Mengapa Celestial Order ke-9 dan Celestial terlemah hanya akan hidup 10.000 tahun?
Bukankah seharusnya ada perbedaan di antara mereka? Jika kehidupan dapat dipahami melalui kultivasi, mengapa hal-hal seperti ini terjadi? Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama Bab 2086, pilih dengan cepat. Pikiran Dion tertuju pada sebuah jawaban yang membuatnya ingin menghancurkan segalanya. Sebuah jawaban yang telah ia dapatkan untuk kedua kalinya meskipun ia tidak mengetahuinya. Jika tujuan yang diungkapkan oleh surga adalah untuk mendorong evolusi orang-orang yang lahir di bawah tanggung jawabnya, bukankah membiarkan orang-orang ini hidup selamanya akan menghalangi tujuan ini? Bukankah tikus-tikus lab yang diciptakannya akan berlari lebih kencang di atas roda hamster mereka jika mereka tahu ada tanggal kedaluarsa yang melekat pada kehidupan mereka yang menyedihkan? Sialan, kaki Dion menginjak dada kematian dan menghancurkannya seluruhnya. Dia membungkuk dan mencabut sabit kematian dari tangannya yang dilapisi baju besi. Seluruh tubuhnya tampak diliputi bayangan, tatapan marahnya mendung saat api hitamnya berkedip-kedip. Tubuh Dion menghilang, lalu muncul kembali dan melihat tiga sosok yang dikenalnya dengan sisik berwarna di bawah mata mereka. Melihat keraguan mereka, Dion berbicara dengan suara berat yang memaksa arus bawah laut yang tenang dan dalam untuk bergolak. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Kau bisa memilih untuk menjalankan rencana awalmu dan mati, atau kau bisa membuat pilihan yang lebih cerdas. Pilihlah dengan cepat. Suasana hatiku sedang tidak baik. Kehadiran Dion tampaknya telah berubah total. Sebelumnya, meskipun sulit untuk melihatnya, leluhur Mist masih merasa bahwa dia memahami garis bawah Dion. Dia tidak tampak seperti orang yang akan bertindak gegabah, juga tidak tampak seperti faktor X yang berbahaya. Sulit untuk menjelaskan perasaannya, tetapi jika dia menjelaskannya dengan istilah yang sederhana, dia merasa entah mengapa, aman di dekat Dion. Jika orang lain mendengar pikirannya, mereka akan menganggapnya menggelikan. Beberapa saat yang lalu, dia baru saja berencana untuk menaklukkan Dion dan memenjarakannya seumur hidup. Seharusnya, orang ini adalah musuhnya. Bagaimana situasi seperti itu tiba-tiba menimbulkan perasaan seperti itu berada di luar kemampuan pengalamannya selama bertahun-tahun untuk menjelaskannya. Namun, Dion di hadapannya sekarang seperti binatang buas. Mengesampingkan luka mengerikan yang tidak menyisakan satu bagian pun dari tubuhnya yang tidak tersentuh, tatapannya yang gelap dan tanpa ekspresi membuat bulu kuduknya meremang. Sepertinya jika dia melangkah keluar dari batas, dia akan membantainya di tempat. Tidak, bukan hanya dirinya, tetapi semua hal yang berhubungan dengannya, seolah-olah dia akan mencabut keberadaannya dari dunia dan membuatnya menderita kematian yang sesungguhnya. Dion sebelumnya masih memiliki kekuatan yang bisa ia lawan. Namun Dion ini, Dion yang dingin, jahat, dan tanpa emosi ini. Rasanya seolah-olah dunia ini sendiri yang melawannya, ia bisa menghancurkannya dengan satu serangan telapak tangan. Leluhur Mist menelan ludah tanpa sadar, lehernya yang ramping tercekik hampir tanpa keinginannya. Dia seharusnya bisa bertahan hidup hampir seumur hidup tanpa oksigen untuk bernapas, tetapi dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia sedang tercekik. Tekanan di bawah air laut yang gelap tiba-tiba tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kehadiran pemuda di hadapannya. Jantungnya berdegup kencang saat menyadari tangan Dion memegang sesuatu. Yang membuatnya takut adalah kenyataan bahwa meskipun sudah fokus pada benda itu, dia hanya bisa melihat benda apa itu. Kalau saja tangan Dion tidak terkepal setengah, dia tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Yang lebih mengejutkannya adalah kenyataan bahwa ada luka yang dalam di dasar laut. Dion tampaknya tidak memberikan tekanan apapun, namun tanah berlian hitam di bawah kaki mereka teriris seperti mentega. Itu bahkan tidak menghalangi kemampuan Dion untuk berjalan maju perlahan. Gemetar leluhur Mist semakin hebat. Dasar laut ini adalah hasil dari penindasan yang melampaui imajinasi terliar seseorang. Kota bawah laut mereka telah mencapai batas maksimal dari kultivasi dan sains, satu-satunya penyesalan mereka adalah ketidakmampuan mereka untuk menggali di bawah dasar laut ini. Jika Ancestor Mist mengerahkan seluruh kemampuannya dan mengerahkan seluruh kemampuannya dalam satu serangan, dia mungkin bisa menggali setengah kaki ke dalam senjata itu. Namun, meskipun dia tidak bisa melihat bentuk asli senjata itu, dia samar-samar bisa mengatakan bahwa tombak itu panjangnya setidaknya 3 meter. Sedangkan luka yang ditimbulkannya setidaknya sedalam 2 meter. Namun semuanya dilakukan dengan santai. Tidak, ini bahkan bukan cara yang tepat untuk menggambarkannya. Kata-kata seperti itu hampir menyiratkan bahwa Dion berusaha mencapai hasil ini, padahal kenyataannya dia terlalu malas untuk mengangkat bilahnya lebih tinggi. Eleonora dan Jasper segera menyadari tindakan aneh leluhur mereka. Bahkan, melihat dadanya yang naik turun, dia tampak hampir mengalami hiperventilasi. Leluhur Mist sama sekali lupa bahwa dia berada di bawah air. Semburan cairan ki yang pekat menyembur ke hidung dan mulutnya saat dia mencoba mencari udara untuk bernapas. Seperti yang diduga, ini hanya memperburuk keadaannya karena perasaan tenggelam meningkat secara eksponensial. Pandangannya kabur karena pikirannya kosong.
Jari-jarinya yang ramping gemetar, meraih dadanya seolah-olah dia mencoba memegang hatinya sendiri. Leluhur, leluhur, Eleonora dan Jasper panik. Berhenti, hentikan, Eleonora memohon pada Dion. Tampaknya kedua tetua itu keliru. Mereka benar-benar percaya bahwa Dion telah mengambil tindakan terhadap leluhur Mist. Bagaimana mungkin mereka bisa menebak bahwa Dion bahkan belum menggerakkan satu jari pun? Kata-katanya bukanlah kebohongan. Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Namun, dia bahkan tidak bersemangat untuk bertarung setelah melakukannya tanpa henti selama setahun penuh. Dia tidak keberatan menebas ketiga orang ini di tempat mereka berdiri, tetapi tiga bawahan penguasa 3 tingkat lebih berguna baginya daripada 3 penguasa 3 tingkat yang mati. Tolong, kamu bilang kamu akan memberi kami kesempatan. Tatapan mata Dion yang kosong bertemu dengan tatapan mata Eleonora. Dengan cepat menjadi jelas bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Permainan di alam fana ini tiba-tiba terasa begitu kecil baginya. Jika bukan karena tanggung jawabnya sebagai seorang kaisar, dia tidak akan memiliki dorongan untuk menyelesaikan fase pertama ini sama sekali. Bermain permainan di surga adalah hal terakhir yang ingin dia lakukan saat ini. Pada saat ini, bahkan leluhur Mist tidak dapat memahami apa yang terjadi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2087, sendirian. Dia, mungkin orang yang paling dekat dengan sisi keempat di pesawat ini. Apakah sedang mengalami serangan panik? Semua itu disebabkan oleh seorang anak laki-laki yang hanya melotot ke arahnya? Tidak. Dia tidak melotot ke arahnya, tatapannya hanya bertemu dengan tatapannya sendiri. Dia hanya tidak cukup peduli dengan keberadaannya untuk melakukan sesuatu seperti melotot. Saat penglihatannya kabur hingga hampir gelap, leluhur Mist tiba-tiba merasakan pukulan kuat di dadanya. Air yang ditelannya dengan kasar didorong kembali ke atas, menyembur ke sekelilingnya. Ketika ia tersadar, ia mendapati Dion sudah tidak berdiri di hadapannya lagi. Sebaliknya, ia sudah lama berjalan melewatinya dan menuju kota bawah laut itu. Ayo pergi. Suaranya memiliki daya tarik yang tidak bisa dia tolak. Dion duduk sendirian, menatap keluar ke ruang kosong. Perairan tenang sungai yang menyerupai cekungan minyak itu bergerak sangat lambat, sehingga memantul seperti permukaan cermin. Sudah lama sejak Dion merasakan kebutuhan mendesak untuk tumbuh lebih kuat. Meskipun entitas itu selalu mengintai di benaknya, Dion entah bagaimana tidak merasa terlalu khawatir tentang hal itu meskipun ia dianggap gagal di garis waktu sebelumnya. Jika orang lain mendengar pikirannya, mungkin mereka akan tertawa. Tidak khawatir menghadapi Dewa Abadi sebagai ahli alam formasi Dao belaka? Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu selain lelucon terbesar di dunia? Namun, itulah kenyataan yang dirasakan Dion. Mungkin jauh di lubuk hatinya, ia selalu merasa bahwa musuh sejatinya adalah sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Pada saat yang sama, ia merasa bahwa musuh ini bahkan tidak benar-benar ada. Ia tak memiliki bentuk, tak memiliki kesadaran, tak memiliki pikiran nyata sendiri. Ia bekerja sepenuhnya berdasarkan naluri dan hukum sewenang-wenang yang diambil dari tempat yang tidak dipahami Dion. Itulah bagian yang paling menakutkan. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya darinya, Dion masih memiliki pemahaman samar tentang apa itu Dewa Abadi. Dia tahu berapa banyak alam yang memisahkannya dan dirinya. Dia tahu bahwa tidak hanya ada satu Dewa Abadi, tetapi beberapa yang menguasai alam abadi. Dia bahkan telah berbicara dengan apa yang disebut Dewa Abadi ini pada beberapa kesempatan sebelumnya. Tapi musuh macam apa yang membuatnya begitu marah? Musuh yang dingin dan tak berwajah ini. Untuk mencapai levelnya, Dion harus melampaui segalanya. Jika targetnya hanyalah sekumpulan daging dan darah yang mengalami nasib yang sama seperti yang akan dialaminya di bawah tangannya. Bagaimana mungkin ia bisa berharap untuk mengalahkan apapun itu? Tapi bagaimana dia melakukannya? Sabit Dion tergeletak di pangkuannya saat dia tanpa sadar membelai tubuhnya. Permukaannya terasa halus dengan sedikit rasa dingin yang menusuk. Bahkan Dion sendiri tidak berani menyentuh bilahnya begitu saja. Bilahnya bahkan memotong tahu kehidupan tubuhnya yang tak terkendali. Senjata semacam itu yang muncul di alam abadi kemungkinan akan menyebabkan pertumpahan darah. Sehebat apapun Raja Naga, bilahnya hanya dibentuk oleh tubuh fana sebelum melampaui batas. Bagaimana mungkin itu sehebat senjata abadi? Ini bahkan belum menyebutkan pengorbanan yang disebabkan oleh fakta bahwa ia dapat mengubah bentuknya sesuka hati. Tidak mengherankan bahwa Raja Naga sendiri merasa rumit tentang perubahan dinamika antara dirinya dan Dion. Dia selalu menjadi tangan penolong yang diam-diam selama bertahun-tahun. Meskipun tubuh utamanya akan mencabik-cabik Dion pada kesempatan pertama, tetap ada rasa hormat yang tersirat di sana. Namun sekarang, Dion jelas tidak membutuhkannya lagi. Dion tidak pernah bergantung pada senjata, terutama karena ia hidup dalam larangan gurunya selama ini. Namun, ia merasa sangat terikat pada Deotskite. Dia tidak pernah merasakan bahwa senjata tertentu secara eksplosif meningkatkan kekuatannya sebelumnya. Mungkin dengan peningkatan kecil, tetapi tidak pernah dengan margin yang besar.
Tentu saja, harta karun 33 surga adalah satu-satunya pengecualian. Dan sekarang sabit ini dapat ditambahkan ke daftar itu. Namun, bahkan harta karun 33 surga sama sekali tidak berguna di dunia lain. Jika bukan karena ini, Dion tidak akan mengalami kesulitan seperti itu di dunia itu. Demikian pula, sabit ini telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Selain ketajamannya, ia telah kehilangan hampir semua kemampuannya. Pada saat itu, Dion merasa bahwa dia dan sabit itu memiliki satu pikiran, keduanya ingin melampaui aturan yang mengikat mereka, tetapi sama sekali tidak mampu melakukannya. Bahkan tanpa jalan untuk melakukannya. Tahukah kau bagaimana harta karun 33 surga itu tercipta? Dion berbisik seakan-akan ia berbicara kepada sabit. Mereka ditempa seperti harta karun kelas dewa puncak lainnya. Namun, mereka diberkati dengan kemampuan legendaris karena surga mengakui mereka sebagai salah satu dari 11 harta karun terkuat di kelasnya. Sabit itu bergetar pelan, kabut mengerikan keluar dari tubuhnya. Ya, aku setuju, Dion berkata pelan. Kau menginginkan kekuatan yang melampaui itu. Untuk meraup nyawa sesuka hatimu di setiap dunia dan bukan hanya beberapa. Apa gunanya memberikan kekuatan hanya di satu tempat? Dunia yang menyebalkan ini bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, namun ia ingin memberikan hadiah seolah-olah ia murah hati. Kali ini, bukan hanya sabit yang bereaksi keras, tetapi juga mata kanan Dion. Bahkan Desil pun bereaksi keras, mengirimkan gelombang kekuatan yang melesat ke seluruh dunia batin Dion. Sebuah rencana, ya, sebuah rencana untuk melepaskan diri dari segalanya, untuk bangkit di atas segalanya, untuk eksis di luar keberadaan. Kemarahan Dion perlahan mereda. Dia merasa lelah karenanya, lelah karena terus-terusan marah. Sekali lagi, itu adalah perasaan yang tidak dapat ia pahami. Ia tidak tahu dari mana asalnya, atau mengapa ia merasa seperti ini. Namun, sekali lagi, itu adalah kebenarannya. Dia tidak ingin lagi merasa marah, dia tidak ingin lagi merasa sedih dan tidak berdaya, dia tidak ingin lagi merasa sedang mendaki gunung tanpa puncak. Saya akan membatalkan semuanya. Di dalam mata batin Dion, hati daunnya bersinar terang. Tidak, itu sangat menyilaukan sehingga tampaknya membakar semua yang ada di sekitarnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2088, milik. Dunia batin ini jalan orang lain. Aku akan menciptakan sistem kultivasiku sendiri yang hidup di ketinggian yang bahkan surga tidak dapat capai. Tanpa disadari, Dion benar-benar melompati alam Dao tanpa pamrih, dan dengan mantap memasuki Dao Vanity. Sebuah keadaan yang belum pernah disentuh oleh 10 orang di alam abadi. Dia tidak menyangka bahwa jalan orang lain yang baru saja ditolaknya itu sebenarnya adalah jalannya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Dion terlihat meluncur di atas rumput hijau, kakinya telanjang saat ia merasakan setiap tetes air dan sepetak tanah yang lembut. Sabitnya tampak meluncur bersamanya, berputar di udara dan meninggalkan tornado hitam di belakangnya. Setelah menghancurkan Master Arai senjatanya, Dion hampir merasa seolah-olah seluruh pemahamannya tentang senjata telah runtuh. Itu adalah kenyataan yang membuatnya muak. Jika bukan karena fakta bahwa itu akan menyebabkan kekuatannya turun terlalu banyak di saat yang sensitif seperti ini, dia akan menghancurkan pemahamannya tentang segalanya. Baru sekarang dia menyadari betapa dia bergantung pada surga. Jika itu benar-benar pemahamannya sendiri, bukankah itu akan tetap ada setelah dia menghancurkan susunan yang seharusnya hanya merupakan representasi dari pemahamannya? Jadi mengapa dia merasa seperti anak kecil yang pertama kali memegang senjata? Di dunia lain itu, perasaan ini tidak begitu menonjol. Bagaimanapun, dia masih bisa mengandalkan pemahaman War. Namun, di sini, keinginan War jelas terputus. Faktanya, karena dunia Dion jauh lebih kuat daripada dunia War, penghalang itu bahkan lebih tebal. Namun, jika orang lain tahu bahwa Dion merasa seperti anak kecil, mereka akan merasa terkejut. Hanya dalam beberapa minggu, teknik Dion dalam menggunakan sabit telah mencapai tingkat yang tidak disadari. Gerakannya menarik perhatian seperti tarian angsa, indah dengan cara yang tampaknya mustahil dilakukan oleh sabit. Di kejauhan, istri-istri Dion menyaksikan tubuh telanjang Dion beriak di bawah gerakannya yang terkendali. Udara terbelah tanpa batas, lingkaran-lingkaran konsentris dari bilah-bilah rumput yang terpotong tertinggal di belakangnya. Di antara mereka, Luna sebenarnya telah kembali. Sebenarnya, dia telah kembali sejak lama. Hanya saja Dion telah menghabiskan waktu 1 tahun dalam masa percobaannya, jadi dia melewatkan kepulangannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa aku tidak bisa merasakan Dion menggunakan wasiat apapun? Tanya Luna. Dia bilang dia telah menghancurkan Master Will dari senjatanya. Jawab Ri. Apa? Mata Luna membelalak. Sekalipun secara teknis dia seorang manusia biasa, dia tahu bahayanya melakukan hal seperti itu. Ceroboh, seperti biasa, gerutu Clara. Yah, kalau semuanya salah, ini bukan pertama kalinya dia menghancurkan Dao Heart-nya.
Dia seperti kecoa, dia mungkin bisa bertahan hidup lagi, kata Ri sambil terkekeh. Di sampingnya, Madeline dan Amporae memainkan melodi yang indah, satu dengan seruling emas dan satu lagi dengan kecapi perak. Musik mereka tidak lagi cukup kuat untuk memberikan efek buff yang hebat bagi Dion, tetapi tetap enak didengar. Entah kenapa dia terlihat lebih bebas. Ri melanjutkan dengan senyum tipis. Sebagai satu-satunya penguasa sejati dengan 3 sisi di antara mereka, kepekaannya jauh lebih tinggi. Dia merasa bahwa bayangan di hati Dion telah surut. Entah bagaimana dia tampak semakin jauh dan dekat dengan mereka. Tapi kenapa dia harus memilih sabit? Hidung kecil Clara mengernyit. Dia jauh lebih tampan saat memegang pedang. Aku juga akan memilih tombak favorit keduaku. Kau yakin tombak itu adalah favorit keduamu? Pupil mata Luna yang berwarna opal berkedip polos, menatap Clara seperti predator yang mengintai mangsanya. Menjauhlah dariku, dasar pemakan karpet. Ri tertawa terbahak-bahak. Tawanya yang seperti lonceng bergoyang tertiup angin, mengitari dedaunan hijau yang berguguran dengan bunyi dering yang lembut. Kau mungkin tsundere pertama yang bersikap seperti itu bukan hanya pada suaminya, tapi juga pada salah satu istri suaminya. Ri mendesah, memegangi perutnya yang kencang. Clara mungkin bisa membalasnya dengan cerdas, jika saja jari-jari jahat Luna tidak menjepit dadanya yang lembut. Tubuhnya menjadi lunak tak terkendali. Dia jelas tidak mempercayai suaranya sedikit pun saat itu. Aku tidak hanya menikahinya, aku juga menikahi kalian berempat. Pernyataan nakal Luna sampai ke telinga Dion, membuatnya tersenyum tipis. Gerakannya menjadi lebih lancar, seperti tarian berirama yang mengalir di sekujur tubuhnya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa surga tengah membuka keinginan baru untuknya, keinginan sabit yang belum pernah dia pahami sebelumnya. Mungkin jika dia memahaminya, dia akan menjadi seperti Amporae di masa lalu, yang diberkati oleh surga karena telah menciptakan keinginan baru. Mungkin karena sabit adalah senjata langka, atau mungkin karena identik dengan kematian, sabit tidak pernah menerima keinginannya sendiri. Namun, hal ini tidak menjadi masalah bagi Dion karena ia mengabaikan perasaan itu sepenuhnya. Ia tidak menginginkan pahala dari surga maupun kekuatannya. Untuk saat ini, ia akan menyimpan sebagian kekuatan yang diberikan kepadanya, hanya agar ia dapat terus melindungi keluarganya. Namun di suatu tempat jauh di dalam hatinya, hasrat berkobar. Ia ingin membebaskan diri, menghancurkan belenggu yang membelenggu jiwanya, dan terbang tinggi di atas surga itu sendiri. Pedang-pedang yang disapu angin berputar-putar di sekeliling Dion, memotong dan nyaris mengenai pepohonan yang menjulang di sekitarnya. Mereka melesat di udara sejauh ratusan kilometer sebelum menghilang menjadi ketiadaan, meninggalkan dunia tanpa noda sama sekali. Jadi gimana? Madeline bertanya dengan enteng, jemarinya masih memetik senar kecapi dengan lembut. Ia tampak dengan mudah menceritakan kisah-kisah dunia dengan nada-nadanya yang berlapis-lapis. Luna berhenti bermain-main, lalu melepaskan tangannya dari dada Clara. Seperti dugaan kami, Nora dan Amel belum memasuki medan perang kuno meskipun sudah cukup umur untuk melakukannya. Perselisihan internal klan Sapientia tampaknya menghambat mereka. Situasinya masih lebih baik dari yang diharapkan. Mungkin karena kematian Aritzia, faksi lawan kehilangan pusat kekuatan mereka yang penting. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2089, kg. Apakah Aritzia itu benar-benar penting? Bibir Ri melengkung tanpa disadari dengan rasa jijik yang tak terpendam. Tidak mengherankan bahwa dia memiliki perasaan jijik yang paling kuat terhadap Aritzia. Bagaimanapun, dia ada di sana ketika Dion mempertaruhkan segalanya untuk mengalahkan Numberet Warriors. Aku juga merasa aneh, kata Luna sambil mengerutkan kening. Meskipun dia sangat cerdas, nilainya hanya akan menjadi sangat penting bagi keluarga yang sedang berkembang. Meskipun keluarga mapan masih akan menganggapnya penting, itu pasti akan dilebih-lebihkan. Tetapi Sapientia tampaknya memperlakukan Aritzia seperti dewi. Bahkan sama sekali mengabaikan fakta bahwa dia pada dasarnya adalah katalisator yang menyebabkan runtuhnya total jaringan cabang mereka di Tower Quadrants. Dalam konteks lain, seorang pemuda yang menjanjikan yang melakukan kesalahan besar dengan akhir yang menghancurkan seperti itu seharusnya tidak dipandang begitu tinggi. Terutama karena kekuatan kultivasinya juga tidak elit. Wajah Madeline tetap tenang. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Jadi Aritzia punya rahasia, atau mungkin bahkan pendukung rahasia yang tidak kita ketahui. Tapi mengapa pendukung itu tidak bertindak untuk melindunginya? Atau setidaknya membalas dendam? Terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Luna menjawab. Satu-satunya kesimpulan yang berharga adalah bahwa Sapientia memiliki rencana yang menunggu di medan perang kuno. Tatapan mata mereka tertuju ke arah Dion, tetapi dia tampak sama sekali tidak peduli, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ketika seseorang memiliki tujuan yang jauh melampaui imajinasi, apakah mereka akan terus peduli dengan musuh-musuh yang remeh? Jawabannya jelas tidak. Tidak apa-apa, karena dia ingin menjadi misterius, biarkan saja dia menjadi misterius.
Clara mendecakkan lidahnya. Mari kita bicarakan sesuatu yang lebih menarik. Seperti apa rasanya kemacetan di alam 4 sisi? Clara sangat tertarik dengan hal ini. Bukan karena dia seorang fanatik kultivasi. Bahkan, jika itu terserah padanya, mungkin dia tidak akan berkultivasi sama sekali. Sebaliknya, yang menarik perhatiannya adalah fakta bahwa kota bawah laut dan orang-orang bersisik pipinya telah mencapai puncak sains dalam kultivasi. Tetapi mereka juga belum menghasilkan satupun penguasa berwajah 4. Melihat ada sesuatu yang tampaknya tidak dapat dilakukan oleh sains, rasa ingin tahunya pun muncul. Ia ingin tahu mengapa penghalang ini ada. Ri, yang telah menjadi penguasa 3 sisi dalam tubuh, Qi, dan pemahaman adalah subjek ujian utama. Setelah berpikir sebentar, Ri tiba-tiba merasa sulit untuk mengungkapkan jawabannya dengan kata-kata. Aku tidak yakin, rasanya seperti sangat dekat dan jauh di saat yang bersamaan. Namun, aku juga merasa bahwa jika bukan karena Dion, perasaan dekat ini tidak akan ada sama sekali. Kurasa kesempatan terbaik kita untuk mencapai alam itu adalah dengan menunda menembus jiwa untuk terakhir kalinya. Perkataan Ri memunculkan banyak pertanyaan, tetapi juga memberikan beberapa pencerahan penting. Bagi mereka, secara teknis, hal itu adalah yang termudah untuk menembus sisi jiwa berkat Dion. Namun, jika mereka menunda hal termudah untuk terakhir, bukankah itu akan memberi mereka kesempatan terbaik? Saya juga merasa bahwa Ancestor Mist tidak begitu kuat karena dia sudah sangat dekat dengan faset keempat. Sebaliknya, saya percaya dia jauh lebih kuat daripada saya saat ini karena dia telah maju dalam 3 fasetnya. Melampaui level terendahnya, maksud saya. Sama seperti Madeline. Dia hanya dari alam penguasa 2 sisi, namun karena dia memahami hukum kehidupan dan hukum kelahiran kembali, dia tidak lebih lemah dari penguasa 3 sisi. Jadi mungkin mencapai sisi keempat pada dasarnya mustahil. Dion terus mengayunkan sabitnya, tetapi gerakannya melambat seperti merangkak. Ia tampak hanya bergerak 1 cm per menit, otot-ototnya yang kecoklatan basah oleh keringat setiap detiknya. Dia juga punya pemikirannya sendiri tentang masalah ini, tapi semuanya dapat disimpulkan menjadi satu pemikiran. Jika surga menganugerahimu kekuatan, dan surga tidak mengizinkanmu mencapai sisi keempat, lalu bagaimana mungkin kau bisa berhasil? Dion tidak sepenuhnya yakin bahwa ini adalah kasusnya. Namun, hal itu tetap menjadi bahan pemikiran. Namun, pada saat yang sama, ia juga memiliki pemikiran lain. Bagaimana jika surga menukar tubuh fana Anda dengan tubuh abadi setelah transendensi bukan seperti yang terlihat di permukaan? Bagaimana jika itu adalah suatu keharusan untuk menghindari hal yang mustahil? Bagaimana jika surga sudah menyediakan solusi untuk masalah ini? Bukankah benar bahwa Dion sudah lama tahu bahwa satu-satunya cara untuk tidak kehilangan tubuh fana setelah transendensi adalah menyempurnakannya dengan menggunakan konstitusi? Bukankah itu berarti kunci untuk menyentuh kesempurnaan? Aspek keempat yang sulit dipahami itu adalah konstitusi di dalam tubuhnya. Tetapi jawaban ini membuat Dion merasa hampa. Bukankah konstitusi juga diberikan oleh surga? Pemandangan saat ini cukup mengharukan, meskipun aneh. Pemandangan seorang gadis muda dan ayahnya makan bersama sudah cukup untuk menimbulkan perasaan pertama. Namun, perasaan kedua disebabkan oleh banyaknya makanan. Berapa skornya? Clara bertanya pada Saru yang duduk dengan senyum di wajahnya. Dion dengan 131 kg makanan. Alauna 130. Dion dan Alauna makan dengan lahap berdampingan. Kadang-kadang, siku mereka saling berbenturan, menyebabkan kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan bulan menyebar keluar. Tampaknya sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu, para wanita itu bergantian menghilangkan kekuatan itu, sehingga lingkungan ruang makan istana tetap utuh. Orang bisa membayangkan jenis bahan yang membentuk meja tempat mereka duduk mengingat meja itu berhasil bertahan hingga sekarang. Ayah dan anak itu melahap tumpukan daging dan menenggak bergalon-galon sup. Mereka yang menonton tidak tahu bagaimana mereka bisa menjaga bibir dan pakaian mereka tetap bersih. Tiba-tiba, hanya tersisa 1 potong makanan laut. Itu adalah tubuh besar lobster Raja Merkuri merah yang bercangkang, makanan lezat yang harganya ribuan batu dao per gram. Leher Dion menoleh tajam ke arah putrinya, tatapan mereka mengirimkan percikan api ke udara saat mereka menukik maju secara bersamaan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2090, merasakannya. Alauna mencengkeram cakar kanan, sementara Dion mencengkeram cakar kiri. Tarikan mereka secara bersamaan menyebabkan cangkang keras itu terbelah 2 dengan koordinasi sempurna, menyisakan daging bermentega berkilau. Mereka berdua tenggelam dalam suasana itu, melahap kelezatan di hadapan mereka seakan tak merasakan gelombang ki yang mengalir melalui tubuh mereka. Kemenangan! Dion tertawa terbahak-bahak, berdiri di atas meja marmer sambil menyeringai penuh kemenangan. Tidak mungkin, aku pasti menang. Suara merdu Alauna kecil terdengar sangat kontras dengan tumpukan makanan yang baru saja dilahapnya. Dion terus tertawa seolah-olah dia tidak bisa mendengar kata-katanya, sambil bersendawa riang dan menepuk-nepuk perutnya.
Kali ini kau benar-benar mengalahkan dirimu sendiri, Saru, kata Dion sambil tersenyum. Jangan dengarkan omong kosongnya, Bibi Saru. Katakan padaku, siapa yang menang? Alauna menendang ayahnya hingga terlempar. Ia berlari ke depan, menggenggam tangan Saru dengan penuh harap. Namun, ia sangat kecewa saat melihat wajah yang sama yang telah dilihatnya ribuan kali sebelumnya. Maaf, kata Saru dengan nada menenangkan. Dion melayang di udara, mendarat di halaman istana yang diubin indah dengan kaki telanjangnya, tawanya menggelegar. Apa yang membuat rekor itu? 11.365 banding 0? Dion bertanya seolah-olah dia tidak tahu kalau dia benar. Mungkin lain kali, Mama Madeline, dia sengaja menindasku, kata Alauna, sangat kesal. Pertarungan mereka berlangsung ketat sejak Dion mencapai 100 kemenangan pertamanya. Dia pikir dia semakin dekat, tetapi setelah beberapa saat, dia terlalu pintar untuk menyadari bahwa Dion mempermainkannya. Seperti wortel yang tergantung di tongkat, dia akan terus bertarung hingga akhir, hanya untuk membuatnya menjauh setiap kali. Benar-benar menyebalkan, bukankah ayah seharusnya membiarkan anak perempuannya menang? Omong kosong apa ini? Dion muncul di samping putrinya, mengusap rambutnya yang berwarna merah kecoklatan. Ekspresinya biasanya penuh kasih sayang saat menatap putrinya, tetapi tidak demikian setelah kompetisi kecil mereka. Dia mengusap wajahnya tanpa rasa bersalah. Mungkin suatu hari nanti, anak muda, siapa yang kita bohongi, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Anda, Dion melesat pergi, nyaris menghindari tinju putrinya yang kecil namun kuat. Tawanya dan dentuman serangan Alauna menggema di aula istana. Orang akan mengira ini adalah adegan perang, tetapi hanya istri-istri Dion dan sahabat-sahabat dekatnya yang tahu bahwa ini hanyalah hari biasa. Aku pasti akan mengalahkanmu suatu hari nanti, kata Alauna sambil menggertakkan gigi dan bernapas dengan berat. Dia tidak pernah memahaminya, bakatnya seharusnya jauh melampaui ayahnya. Namun, dia tidak pernah mengalahkannya dalam hal apapun. Bahkan saat dia masih balita, Dion tidak pernah memberinya kelebihan apapun. Selama bertahun-tahun, Dion perlahan-lahan telah membantu putrinya membangun ketahanan mental. Dengan demikian, perlahan-lahan ia merasa semakin dekat dengan Dion. Namun, tiba-tiba, hari ini, ia merasa bahwa jurang pemisah di antara mereka telah melebar dengan selisih yang tidak dapat ia pahami. Hal itu membuatnya merasakan campuran antara kebanggaan dan keengganan yang tidak dapat dipahami. Kau sudah selesai mengejarnya, gadis kecil? Dion muncul dengan wajah tersenyum, mengangkat putrinya dan membiarkannya duduk di satu sisi bahunya. Alauna tertegun sejenak. Dion tidak pernah melakukan ini sejak dia masih kecil, jadi dia terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba sekarang. Dia telah mengejarnya selama beberapa waktu, mereka bahkan telah lama meninggalkan istana yang mereka bangun di medan perang kuno. Saat ini, mereka berada di tepi hutan di dekat air yang mengamuk hebat yang mereka kenal selama mereka tinggal di penjara ini. Alauna tidak bisa menahan senyum. Tidak peduli berapapun usianya, ini tetap ayahnya. Dia tidak keberatan ayahnya memperlakukannya seperti anak kecil. Ayah akan membawamu ke dunia lain, kata Dion ringan. Pegang erat-erat. Apakah kamu merasakannya? Wajah Alauna mengerut, rahangnya mengatup dan alisnya berkerut. Dion telah membawanya ke tempat persidangan dan membiarkannya mengalami penindasan dunia sendirian. Pertanyaannya lebih merupakan caranya untuk mengungkapkan kekhawatiran daripada hal lainnya. Mungkin mudah baginya untuk mengalahkan putrinya dalam kompetisi yang tidak berarti, tetapi dia tahu secara langsung betapa menindasnya penindasan dunia ini. Namun, mungkin karena merupakan keturunan anak langit, reaksi Alauna sama parahnya dengan reaksi Dion sendiri. Meskipun kultivasinya juga ditekan, itu hanya sampai ke alam Dao yang lebih rendah sementara kultivasi Dion telah ditekan sampai ke alam surgawi yang lebih rendah. Meski begitu, Alauna adalah seorang maha tinggi sejati sementara Dion belum berhasil menembus dan menjadi maha tinggi karena takut ditolak oleh surga. Ini benar-benar dunia lain? Ya, tempat ini memiliki penghalang keras bagi siapapun di atas alam formasi Dao. Namun, aku memiliki sedikit kendali atas penindasannya sehingga cukup untuk membiarkanmu masuk. Alis Alauna terangkat. Bukankah itu berarti seorang pengkhianat dunia dapat dengan mudah menusuk orang-orangnya dari belakang? Dion tersenyum agak pahit. Sepertinya kau mengerti bahkan tanpa aku mengatakannya langsung. Haruskah kita khawatir? Alauna tahu jenis musuh yang harus dihadapi ayahnya yang tersembunyi di dalam cangkang bumi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan sebelum melangkah maju untuk mengalahkan The Entity, tantangan lain akan muncul. Denganku di sini, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Dion mengusap kepala putrinya. Pada saat itu, semua rasa sakit dan tekanan yang dirasakannya lenyap sepenuhnya. Ia merasa sangat nyaman. Aku tidak membawamu ke sini agar kamu bisa berbagi beban ini. Tidak peduli musuh apa yang mengintai, kamu bisa percaya padaku untuk menanganinya. Aku membawamu ke sini hanya untuk memperluas wawasanmu. Mata Alauna berair tak terkendali selama semenit, tak mampu menahan rasa manis di hatinya.
Namun pada akhirnya, ia berhasil mengangguk. Aku ingin melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi aku tidak memiliki cukup pengetahuan untuk melakukannya. Dunia ini mungkin merupakan langkah pertama menuju itu, kata Dion perlahan, sambil menyingkirkan tangannya dari kepala putrinya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.